Gerak ke depan, apa trik yang harus kita lakukan dari hari ini ke depan? Bagaimana menyongsong 2024? Bukan pemilihan presiden, rekan-rekan, hati-hati di sini ya, karena warnanya beda-beda, tidak ada maksud apa-apa. Saya biru tidak melambangkan partai juga ya. nggak ada muatan di sini ya. Pilih nomor 1 aja. Ya. Bagaimana trik dan tips ke depan untuk membangkitkan lagi gairah kita, antusias kita ke depan, karena tidak akan lengkap tanpa spirit yang sangat luar biasa, rekan-rekan. Tentunya dari guru besar kita. Baiknya kita berdiri bersama-sama. Nah, kursinya kita atur dulu untuk bisa menghadap ke sini semuanya. Ya. Nah, ulangi kir bisi tenepi ilmu. Kayup. Sudah siap semuanya ya? Menunjukkan apresiasi, lebih baiknya kita bangkit sejenak rekan-rekan untuk memberikan sambutan kepada guru kita semuanya. Ini dia sang inspirator buat kita semua, Buya Agus Mukli. Oke, hatur nuhun sang MC yang luar biasa. Tepuk tangan untuk MC kita yang sangat luar biasa, Master Yogi Tripurtiadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada impian di hatimu? Apakah masih ada impian di hatimu? Pisan. Ada pisan gitu ya. Oke, sekali lagi. Apakah masih ada impian di hatimu? Sekali deh. Jadi ada pisan. Oke. Nggak kan kita harus punya jargon, bener nggak? Oke. Apakah masih ada impian di hatimu? Ada pisan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah jauh berjalan banyak yang dilihat, lama berjalan banyak yang dirasa. Itulah kita rekan-rekan sekalian. Saya melihat dari tadi ini semua perjalanan dengan semua latar belakang. Dari A sampai Z. Kita bisa tarik garis kesimpulan nggak? Bisa ya? Ternyata semua itu awalnya bermasalah ternyata. Saya selalu bertemu dengan orang-orang yang bermasalah ternyata ya. Oke. Tapi masalahnya terselesaikan nggak satu persatu? Oke, itulah berarti faman jahadalin nasi lanah dianakum subulan. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Setuju? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini yang saya masih lihat rekan-rekan sekalian masih semangat pagi. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, dan saya sangat berterima kasih nih yang terbesar khususnya kepada Ang Edi Suwandi ya, guru kita sekalian yang tidak berhenti ya memberikan spirit kepada kita ketika down, up kembali, down, up kembali, down, up kembali gitu. Ketika lagi apa namanya tuh melenoy, gade gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata keberhasilan manusia itu memang sangat tergantung terhadap niatnya tadi. Semua orang-orang yang ada di sini saya sangat yakin dan sangat meyakini bahwa rekan-rekan sekalian itu mempunyai satu tekad yang bajra, kuat dan sangat cepat. Nah, 3 hal yang tidak pernah kembali, benar? 3 hal di dunia ini yang tidak akan pernah kembali, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, waktu. Yang kedua, ucapan. Dan yang ketiga, kesempatan. Waktu, ucapan, dan kesempatan. 3 hal tersebut yang tidak akan pernah terulang, siapapun itu orangnya, sekuat apapun orangnya. Bahwa waktu sekarang akan sangat beda dengan waktu yang akan kita lewati bersama lagi setelah ini.
Kemudian juga ucapan yang kita sekarang itu tidak akan pernah kita lewati lagi, benar nggak? Dalam momen yang sama, dalam termen yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama. Begitu dengan kesempatan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang yang sukses itu adalah seseorang yang merasa bahagia. Tapi apa itu bahagia? Karena bahagia itu dibuat, bukan didapat. Jadi setiap kalau seseorang itu mengharapkan saya ingin bahagia, saya menunggu bahagia, dia tidak akan pernah mendapatkan bahagia tersebut. Tetapi bagi orang-orang yang membuat bahagia, maka dia secepatnya akan mendapatkan bahagia tersebut. Apa korelasinya antara bahagia dan sesuatu yang tidak bisa diulang kembali? Oke. Sesuatu yang tidak bisa diulang kembali itu adalah waktu, ucapan, dan kesempatan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang bahagia itu adalah mereka-mereka yang mampu apa? Membuat atau mengatur waktunya. Mereka-mereka yang mau dan mampu mengatur ucapannya. Dan mereka-mereka yang mau dan mampu mengatur kesempatannya. Itulah orang-orang yang bahagia. Oke, satu persatu nih. Waktu. Demi waktu yang terus melaju. Demi masa yang masih tersisa. Kita sekarang, kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Sang Maha Pencipta. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Betul tadi Pak Dudi bilang bahwa tidak penting seberapa banyak yang kita tahu, tapi yang paling penting adalah seberapa apa Pak Dudi? Seberapa banyak yang telah kita lakukan dari apa yang kita tahu. Oke, jadi intinya rekan-rekan sekalian, ketika seseorang itu bisa merencanakan waktunya, mengatur waktunya, karena waktu tidak akan pernah kembali. Begini. Siapa yang tahu hari esok? Tidak ada kan? Benar nggak? Hari kemarin tidak akan pernah datang kembali. Hari esok tidak akan pernah tahu, satu orang pun tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi perlu dipahami rekan-rekan sekalian, dari perkataan yang Allah ucapkan kepada umatnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pelaku perbuatan itu tergantung kepada gambaran tujuan. Kalau gambaran itu jelas, berarti sama dengan orang yang mau merencanakan hari esok dan di kemudian hari. Dia mau mendapatkan apa yang harus dia lakukan selama sekarang sampai seminggu, sekarang sampai sebulan, kemudian sekarang sampai setahun ke depan. Apa juga perencanaan yang akan dicapai, itulah Allah akan selalu mendekatkan hal tersebut. Berarti kata kerjanya oleh kita sekalian adalah apa? Mengatur waktu, merencanakan waktu. Maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Satu berarti. Oke. Jadi kalau kita tidak merencanakan hari esok, kita tidak mengatur waktu, kita tidak membuat waktu, maka kita akan kehilangan waktu tersebut. Setuju? Oke. Berarti tugas kita adalah, yang pertama itu adalah mengatur waktu. Untuk apa? Untuk bahagia Anda, untuk cinta Anda, dan untuk dendam Anda, rekan-rekan sekalian. Kenapa Anda harus mengatur waktu? Karena saya yakin rekan-rekan sekalian sangat mencintai sesuatu, sangat menginginkan sesuatu, dan saya yakin juga bahwa rekan-rekan sekalian juga dendam dengan sesuatu. Oke, jangan sampai rekan-rekan sekalian menjadi orang yang mengkhianati diri rekan-rekan sekalian karena Anda tidak memperjuangkan cinta Anda, dan Anda tidak memperjuangkan dan tidak melenyapkan dendam Anda. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama apa? Oke, mengatur waktu.
Merencanakan waktu. Saya, kata Pak Rudi tadi ya, dan Agis dan rekan-rekan yang lain, saya seminggu ke depan, saya di coaching ini, saya harus mendapatkan ini. Saya berarti selama 3 bulan ke depan, saya akan mengejar ini. Jelas nggak waktu? Kita harus membuat waktu itu. Kalau kita tidak membuat waktu itu, rekan-rekan sekalian, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Walaupun kita mendapatkan, bisa saja itu hanya sementara. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, rekan-rekan sekalian. Yang kedua adalah mengatur ucapan. Benar nggak? Ucapan itu tidak akan pernah terulang kembali. Jadi setiap ucapan kita itu bisa nggak kita atur? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Dengan siapa kita mau berbicara, bisa diatur nggak? Kalau seandainya kita atur sebelumnya, kemungkinan untuk berhasil itu bisa mencapai 95%. Tapi kalau kita tidak atur sebelumnya, bisa saja 40% juga tidak akan pernah tercapai. Asep mau ketemu dengan siapa? Pak Mahyar mau ketemu dengan siapa? Ada gambaran nggak kalau diatur dulu ucapannya? Kalau kita persiapkan dulu di sebelumnya, ada gambaran nggak? Ada. Dia orang mana gitu kan? Atau dia latar belakang apa? Dan lain kita latar belakang apa? Dan lain sebagainya. Dia mempunyai keinginan apa? Kemudian dia tujuannya apa? Kita harus membangkitnya dari mana? Ada gambaran nggak? Ada. Berarti ucapan juga harus diatur. Harus diatur sesuai dengan situasi dan kondisi. Jeung aang keur heureuy, efek serius, da aang teh ngaleos. Da teu rame gitu. Betul nggak? Berarti sama dengan apapun yang harus kita lakukan adalah mengatur ucapan. Oke, mengatur ucapan. Karena sekali lagi sekarang banyak orang yang benar-benar terjatuh karena ucapannya. Setuju? Apakah ucapannya itu di dalam secara verbal langsung ataupun secara tulisan? Hati-hati rekan-rekan sekalian dengan ucapan kita, karena ucapan kita adalah doa. Hati-hati juga ucapan kita di sosial media. Karena itu akan menjadi doa kita. Kebayang nggak kalau kita mengatakan sesuatu di sosial media? Berapa orang yang mengiyakan? Berapa orang yang oh berarti kergalaunya orang iya gitu. Kebayang tuh lebih tuh 40 orang ngawujud deh. Ngawujud jin wae ngawujud. Oh berarti lamun ayeuna dibaca ratusan bahkan ribuan orang. Kecuali kalau Anda memang menginginkan artikel itu di-like oleh orang lain jeung jadi duit meureun master. Terus beda benten deui eta mah benten kepentingan ieu mah dibayar henteu ngeluhnya dina media. Kabayang teu urang dinoakeun ku batur. Oke, hati-hati rekan-rekan sekalian, karena rekan-rekan sekalian yang ada di sini adalah orang-orang yang istimewa. Saya yakin jangan sampai Allah itu mencabut kembali kepercayaannya kepada diri kita. Allah udah mempercayakan kepada diri kita bahwa kita adalah bagian-bagian dari orang yang istimewa. Sebaiknya keistimewaan itu selalu dijaga sampai dengan akhir. Rekan-rekan sekalian, awas, hati-hati bagaimana kita bisa mengatur ucapan, karena salamatul insan fi hifdil lisan. Salah satu faktor yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah menjaga lisannya. Awas, sekarang itu lisan ini mungkin ya lebih banyak ngetik apa lebih banyak ngomong? Lebih banyak ngetik mah 1000 kali, ngomong 2 kali. Berarti yang harus kita pahami bersama, jadikanlah media sosial media itu adalah doa untuk kita sekalian. Semakin banyak yang mendoakan kita, semakin cepat percepatan dan kenyataan di dalam kehidupan kita. Oke. Bisa dipahami? 2 poin. Hati-hati berarti kita mengatur ucapan kita. Kecuali kalau kita punya maksud dan tujuan tertentu. Itu adalah taktik dan strategi. Tapi lamun biasa-biasa saja kemudian kita mengumbar di media, hati-hati itu bisa jadi doa untuk diri kita. Dan yang ketiga rekan-rekan sekalian, kesempatan. Kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali. Terus bagaimana dong kesempatan
Saya ingin mempunyai kesempatan, saya ingin diberi kesempatan supaya saya kaya, supaya saya bisa memberikan menularkan kekayaan saya kepada orang lain. Saya ingin besar supaya saya ingin membesarkan juga orang lain. Oke, bisa dipahami seperti itu? Setuju nggak seperti itu? Anda ingin punya mobil dan Anda juga ingin rekan-rekan Anda punya mobil. Anda ingin punya banyak uang supaya rekan-rekan Anda juga banyak uang. Anda ingin besar supaya Anda bisa membesarkan orang lain. Oke, kesempatan itu hanya didapat ketika kita itu tidak lepas dari intuisi. Paham rekan-rekan sekalian? Karena kesempatan itu selalu datang ketika seseorang bergerak atas satu petunjuk yang dia yakini. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mendapatkan kesempatan? Yang harus kita lakukan adalah kita bergerak sesuai perintah. Maka disitulah ada kepastian. Kesempatan yang kita lakukan, kita bertanya, kita lakukan, kita bertanya, kita lakukan, kita bertanya, kita lakukan. Maka disitulah orang akan mendapatkan kepastian. Oke, simple ya sebetulnya hidup. Life is simple. Becoming an entrepreneur is easy. Oke. Tadi ku bokis di pasian roti, jadi rada kawas gacor ya. Jadi menjadi pengusaha itu sebetulnya enteng ya. Sangat enteng. Coba rekan-rekan sekalian, saya memberikan tadi Aang memberikan satu motivasi, rekan-rekan dari masing-masing rekan-rekan memberikan motivasi, bener nggak? Jubel tadi lah otak, mana ieu nu kudu ditepikeun. Kan rekan-rekan sekalian punya jaringan walaupun cuma sabelah. Tahu sabelah, pek aktif, pek itu gitu, sabelah eta ngaranna. Di luar sana bukan di sini. Kalau orang-orang di sini semuanya jaringannya mumpuni. Amin. Oke, apa yang harus saya sampaikan? Anda sampaikan ke jaringan Anda yang paling bawah, coba. Apa yang harus Anda sampaikan? Ini dari pertemuan ini, dari tadi sampai dengan saat ini 3 jam kalau nggak salah. Apa yang harus Anda sampaikan ke bawah? Bingung gitu loh, bateing materinya kita tadi jana gitu kan. Oke, apa yang harus Anda sampaikan? Yang harus Anda sampaikan adalah apa yang menjadi satu kesan aja dari pertemuan ini yang Anda bisa cerna dan Anda aing banget ini begitu. Jor, lakukan itu gitu. Jangan semua materi Aang blok Master Yogi tadi terus dari rekan yang mana yang Anda kabayang ku otak karasakeun ku rasa gitu loh. Oh iya nu ngeunaan nih. Cik saya kalau kata saya kalau ngomong ini nih kayaknya saya menguasai banget gitu. Lakukan itu, jangan semuanya da lieureun atuh tong boro-boro batur urang ge lieur. Benar ya rekan-rekan sekalian ya. Kan belajar dari situ dulu ya rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang harus karena ini kita mutawakilun loh. Pertemuan ini bukan hanya bisa membangkit rekan-rekan sekalian, tapi pastikan rekan-rekan juga bisa membangkit rekan-rekan yang lainnya. Amin. Kalau kata Pak Mayar tadi apa? Harus bernilai ibadah yang tak terhingga katanya kata beliau. Sangat luar biasa Pak Mayar. Jadi itu datang dari hati yang paling dalam seperti itu. Terus juga keajaiban tadi Bang Rino ya. Bangkrut asa-asa jaka semungguyat gayot maksudnya teh gitu. Seseorang bangkrut karena dari limbahnya ya. Kemudian masuk ke GM, ketika di GM ternyata dari limbahnya itu juga malah naik kembali. Tadinya kan mau tutup, tapi naik. Beliau juga masih tetap melakukan terapi. Istimewa nggak beliau? Sangat istimewa. Apalagi pengedar narkoba rekan-rekan sekalian ya. Gila banget ya. Mengedar narkoba, anak band, tukang band. Wah, dan sangat luar biasa. Bu Sumi tadi ibu rumah tangga yang latar belakangnya macam-macam, terus juga Ibu Titin yang katanya Ibu Titin tidak bisa senyum. Ternyata Bu Titin tadi senyumnya manis nggak? Istimewa tadi Bu Titin. Kata Bu Titin, saya mah nggak bisa senyum, tapi ternyata setelah ngomong itu Bu Titin senyum terus. Jempol dong, tepuk tangan untuk beliau. Tadi Bu Sriyanti ya, pembuktian yang istimewa, coaching ke-1, coaching 2, wa anyun.
bisa bayar hutang. Wah, istimewa pokoknya. Ya, Bu Elis, tadi yang dicemburuin tapi Pak Dadang sampai jempol 100. Wah, edan. Bu Hani dengan berbagai latar belakangnya. Pak Dedi dengan broken out-nya. Wah, begitu istimewa lagi Pak Dudi, walaupun beliau seorang pegawai yang gajinya juga tidak sedikit rekan-rekan sekalian, tapi beliau masih bisa melakukan hal ini. Istimewa nggak orang-orang yang ada di sini semua? Sangat istimewa, dan Anda pasti akan selalu istimewa. Oke ya rekan-rekan sekalian, untuk membuka nanti coaching 1, bagaimana kita bisa apa tadi? Membuat waktu yang menjadi waktu itu menjadi milik kita. Amin. Nah, kemudian bagaimana juga kita bisa mengatur ucapan sehingga bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dalam waktu 15 detik. Ada rekan-rekan sekalian, kan kita pelajari itu, benar nggak? Bagaimana kita mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, seperti itu ada. Dan bagaimana juga kita mempunyai kesempatan di setiap termen-termennya. Karena di Raksa Jasad ini perlu dipahami selalu ajaib nggak? Ajaib dari awal sampai akhir, sampai tadi juga. Kenapa saya yang juara ya katanya gitu. Bukankah itu ajaib? Ya rekan-rekan sekalian juga kan kamu tadinya maksudnya Pak Wari kirain teh nggak bakalan milih saya, kata Asep di Tayani teh gitu. Terus kata Pak Maya dan Teh Hani, kirain bukan saya yang terpilih. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, kita juga nanti besar dan jadi jutawan seperti kayak gini. Jadi kita udah biasa, benar nggak? Oke, jadi sukses untuk kita itu adalah sebuah kebiasaan begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi bahwa bagaimana waktu, ucapan, dan kesempatan itu bisa selalu menjadi milik kita. Dan waktu sekarang, waktu besok, dan di kemudian hari itu selalu menjadi milik kita. Bagaimana juga ucapan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ngobrol, dengan siapapun kita ngobrol, itu ngangenin banget, benar nggak? Dan bagaimana setiap kesempatan itu selalu kita dapatkan. Itu hanya di Raksa Jasad dan selalu akan kita dalami dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang paling meriah untuk kuliah atau modern ya. Jadi kesimpulannya rekan-rekan sudah dapat di hari ini.